Ijma berasal dari bahasa Arab yang berarti kesepakatan. Istilah ini berasal dari kata ajma'a yang artinya menyepakati. Kata ini berakar dari jama'a yang berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ijma adalah kesesuaian pendapat atau kata sepakat dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa. Secara etimologi, pengertian ijma mengandung dua arti, teman-teman. Yang pertama, ijma berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau memutuskan berbuat sesuatu. Arti yang kedua, ijma berarti sepakat. Nah, dapat disimpulkan bahwa ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma merupakan keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma adalah fatwa. Adapun menurut istilah para ahli usul fikih, pengertian ijma adalah kesepakatan terhadap permasalahan hukum syara pada suatu peristiwa. Kesepakatan ini dilakukan para mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah Rasulullah SAW wafat. Mengutip dari jurnal Darussalam 2011, ijma muncul ketika terjadi suatu peristiwa yang memerlukan pemecahan hukum setelah Rasulullah SAW wafat. Pemecahan masalah ini tidak ditemukan secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Para mujtahid kemudian berusaha mencari pemecahan hukum baik dengan cara bermusyawarah maupun dengan cara sendiri-sendiri. Jika hasil pemecahan tersebut disepakati bersama, maka peristiwa ini disebut dengan ijma. Permasalahan dalam ijma itu biasanya pada masalah muamalah. Yang pertama, yang bersepakat adalah para mujtahid. Mujtahid itu apa sih? Mujtahid itu adalah ulama yang memiliki kemampuan memahami dan menggali hukum dari dalil-dalil syariat. Atau disebut juga sebagai orang yang ahli dalam hukum Islam. Seorang mujtahid harus memenuhi syarat seperti Islam, baligh, berakal, berakhlak baik, dan mampu mengistinbatkan hukum. Nah, ijma hanya terjadi jika ada lebih dari satu mujtahid yang bersepakat. Jika hanya ada satu mujtahid dalam suatu masa, maka ijma tidak mungkin terjadi. Para ulama berbeda pendapat tentang ijma yang dilakukan oleh dua orang. Tetapi mayoritas ulama menyatakan bahwa itu sah karena mewakili seluruh mujtahid pada masa itu. Syarat yang kedua yaitu yang bersepakat adalah seluruh mujtahid. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang apakah ijma bisa terjadi jika hanya sebagian mujtahid yang setuju. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ijma harus melibatkan semua mujtahid. Jika ada yang tidak setuju, meskipun sedikit, maka itu bukan ijma. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa ijma tetap sah jika sebagian besar mujtahid sepakat. Karena dalam hukum Islam, keputusan mayoritas sering dianggap mewakili keseluruhan. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa meskipun kesepakatan mayoritas tidak disebut ijma, tetapi tetap bisa dijadikan dasar hukum, karena biasanya mereka berpegang pada dalil yang kuat
dan pendapat minoritas jarang bisa mengalahkan mayoritas. Yang ketiga, yaitu para mujtahid harus umat Nabi Muhammad SAW. Kesepakatan ulama di luar umat Nabi Muhammad SAW tidak bisa disebut ijma, karena ijma hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, umat beliau telah dijamin tidak akan bersepakat dalam kesalahan. Syarat yang selanjutnya yaitu dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma itu tidak terjadi ketika Nabi masih hidup, teman-teman. Karena Nabi senantiasa menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang dipandang baik dan itu dianggap sebagai syariat. Syarat berikutnya, kesepakatan mereka harus berhubungan dengan syariat. Maksudnya, kesepakatan mereka haruslah kesepakatan yang ada kaitannya dengan syariat, seperti tentang wajib, sunnah, makruh, haram, dan lain-lain. Hal itu sesuai dengan pendapat Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut dikhususkan pada masalah-masalah agama, juga sesuai dengan pendapat Al-Juwaini dalam kitab Al-Warokat, Safiuddin dalam Qawaidul Usul, Kamal bin Hamal dalam kitab Tahrir, dan lain-lain. Adapun mengenai masa atau zaman, para ulama ada yang memasukkannya sebagai syarat ijma. Sedangkan Al-Altor dalam kitab Hasiyah Jam'ul Jawami mengartikan zaman itu dalam definisi ijma di atas dengan zaman mana saja. Nah, macam-macam ijma jika dilihat dari bagaimana cara terjadinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ijma shori. Nah, ijma shori ini terjadi apabila semisalkan ada sebuah majlis. Di dalamnya terdapat beberapa mujtahid yang sedang berpendapat. Kemudian ada salah satu pendapat yang disepakati. Nah, kesepakatan itulah yang dinamakan dengan ijma shori. Jadi kesepakatan itu terlihat secara nyata. Kemudian ada juga yang kedua namanya ijma sukuti atau kesepakatan diam-diam. Nah, ijma sukuti ini akan sah apabila yang pertama para mujtahid ini tidak menunjukkan adanya penolakan ataupun persetujuan. Misalkan mujtahid ini diam tapi menunjukkan persetujuan, itu namanya adalah ijma shori. Sedangkan kalau misalnya para ulama tersebut diamnya itu menunjukkan penolakan, itu namanya bukan ijma. Kemudian poin yang kedua, diamnya mujtahid tersebut berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Jadi semisal gak bisa nih sekarang lagi berpendapat tiba-tiba para ulama lain diam, para mujtahid diam, itu langsung disepakati. Tapi berlangsungnya itu waktunya itu cukup lama. Kemudian poin yang ketiga, dalil yang atau masalah yang dibahas itu merupakan masalah ijtihadi yang bersifatnya itu dhonni, yang bisa ditafsirkan. Dan itu juga seorang mujtahid itu harus menggunakan dalil yang jelas gitu, yang pasti. Gak bisa semisalkan itu tuh masalahnya itu bersifatnya qat'i atau udah pasti. Nah, para ulama itu diam bukan karena menyetujui ataupun menolak, tapi karena mereka itu menganggap bahwa itu tuh remeh karena hal tersebut tidak menggunakan dalil yang jelas. Nah, kemudian kehujahan ijma menurut para ulama itu, jadi mayoritas ulama itu menyepakati bahwa ijma merupakan dalil yang wajib diikuti setelah Al-Quran dan juga hadis. Nah, mereka mengambil dalil dari Quran Surah An-Nisa ayat 115, bahwa mengikuti jalan orang-orang yang mukmin merupakan sebuah kewajiban. Namun ada sebagian kelompok yang menolak ijma, seperti ada Syiah, Khawarij, juga ada sebagian dari kaum Mu'tazilah. Nah, mereka ini mengambil dalil dari Quran Surah An-Nisa ayat 59, bahwa segala sesuatu hukum itu akan dikembalikan lagi kepada Al-Quran dan juga Sunnah.
Nah, terkait ijma sukuti atau kesepakatan secara diam-diam, ada sebagian ulama yang berbeda pendapat. Di antaranya ada Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka itu menolak ijma sukuti karena diamnya ulama itu tidak selalu setuju gitu. Kemudian ada juga mayoritas ulama Hanafi dan Imam Hambal itu menerimanya sebagai hujah atau dalil. Kemudian ada juga Al-Qurhi dan Al-Amidi yang menganggapnya itu sebagai hujah yang tidak pasti gitu. Ijma di dalam kitab fikih itu, ijma itu seringkali terjadi, seringkali dianggap sebagai kesepakatan para mujtahid. Tetapi dalam prakteknya, sumbernya itu bisa berbeda-beda gitu. Kadang ijma ini berasal dari mayoritas mujtahid, kesepakatan imam madhab, ataupun ijma sukuti. Nah, seperti yang banyak ditemukan di dalam fikih madhab Hanafi. Nah, sebagian ulama menyebut suatu hukum sebagai ijma jika disepakati oleh sejumlah mujtahid tanpa adanya penolakan. Nah, namun menemukan ijma yang benar-benar memenuhi semua syarat dalam kitab fikih itu sangat sulit. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa langsung berpegang pada istilah ijma di dalam kitab-kitab fikih. Karena bisa jadi itu tuh hanya kesepakatan dalam satu mazhab saja. Cara bahasa kias seperti mengukur atau menyamakan sesuatu dengan yang sejenisnya dalam ilmu usul fikih. Para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda tergantung pada bagaimana mereka memandang kias dalam menerapkan hukum Islam, menetapkan hukum Islam. Ada dua pandangan ulama tentang kias. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa kias adalah pemikiran hasil dari manusia atau yang disebut dengan mu'taqid, mujtahid. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa kias adalah ketetapan dari Allah dalam yang bisa disebut dengan syar'i, sehingga menjadi dalil hukum yang tetap ada meskipun baik digunakan oleh mujtahid maupun tidak. Kias menurut beberapa pandangan ulama, yaitu yang pertama itu menurut pandangan syariat, kias merupakan suatu hukum pada suatu kasus baru berdasarkan kasus lain yang sudah memiliki hukum karena adanya ilat sebab hukum yang tidak bisa diketahui hanya dari makna bahasa. Sedangkan menurut Al-Humani, kias adalah menyamakan hukum satu kasus dengan kasus yang lain, memiliki ilat hukum yang sama yang tidak di kasus lain karena memiliki ilat hukum yang sama yang tidak bisa dipahami hanya dari bahasa. Kias dalam hukum Islam itu yang pertama kias aulawi atau yang biasa disebut dengan kias prioritas. Kias ini terjadi ketika yang dianalogikan lebih kuat dibanding hukum asalnya. Jika haram asalnya, maka hukum yang dianalogikan lebih utama itu haram. Dan maka jika wajib, maka lebih diutamakan diwajibkan. Contoh, Allah melarang berkataah kepada orang tua dalam dalil Quran surat Al-Isra ayat 23. Dengan kias aulawi, memukul orang tua lebih dilarang karena lebih menyakiti dibanding berkata Yang kedua yaitu kias masyawi, atau yang bisa disebut dengan kias kesetaraan. Kias ini terjadi ketika hukum kasus yang dianalogikan sama kuat dengan hukum asalnya karena memiliki ilat yang sama dengan kadar yang setara. Contoh, larangan meminum arak karena
memabukkan dengan kias musawi, narkoba juga dilarang karena sama-sama memabukkan. Kias yang ketiga yaitu kias asnawi. Dalam kurung yaitu kias lebih mengutamakan. Kias ini terjadi ketika hukum kasus yang dianalogikan hukum asalnya tetapi tetap dalam satu kategori hukum. Contohnya, jika memakai harta anak yatim dilarang. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 10, maka menjual dengan harga murah sehingga merugikan anak yatim juga dilarang meskipun larangannya lebih rendah. Nah, jadi ada sebagian para ulama ya berbagai pendapat. Nah, sebagian ulama itu berpendapat bahwa kias itu tidak bisa dijadikan sandaran ijma. Ada juga lagi yang menyatakan bahwa kias itu sah atau bisa dijadikan sebagai sandaran ijma. Nah, yang menyatakan bahwa para ulama itu yang tidak menyetujui berpendapat bahwa ijma itu sebagai qat'i. Qat'i itu berarti sebagai hal yang memisahkan, dan sedangkan dalil kias itu menurut para ulama itu menyatakan bahwa kias itu sebagai jani itu sebagai salah satu hal yang dugaan gitu. Nah, jadi itulah alasan kenapa sebagian dari ulama itu tidak menyetujuinya gitu. Secara hakikatnya juga ya, secara kaidah bahwa yang qat'i itu tidak bisa disatukan atau tidak bisa didasarkan pada yang jani seperti itu. Jadi itulah alasan kenapa para ulama tidak menyetujuinya. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa kias itu sah untuk dijadikan sandaran ijma. Nah, jadi ulama yang menyetujui ini berpendapat bahwa kias itu salah satu termasuk dalil yang syara, maka dari itulah sah gitu dijadikan sebagai landasan ijma, dan sebagaimana dalil-dalil syara lainnya juga bisa seperti itu. Nah, jadi itulah berbagai pendapat dari para ulama ya yang menyatakan bahwa Quran itu kias itu sebagai sandaran ijma. Jadi kias itu salah satu sumber hukum Islam ya setelah Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Nah, ada juga dalil kehujahan kias itu dijelaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan pada ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran surah An-Nisa ayat 59. Ada juga hadis yang menerangkannya. Jadi ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke salah satu daerah Yaman gitu, beliau bertanya, bagaimana engkau memutuskan suatu hukum perkara? Dan Mu'adz ini pun menjawab dengan kitabullah. Rasulullah pun bertanya kembali, jika tidak ada dalam kitabullah, Mu'adz pun menjawab dengan sunnahnya Rasulullah. Terus Rasulullah pun bertanya lagi, jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah, Mu'adz pun menjawab kembali, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Dan Rasulullah pun setelah ini menyetujui atau sepakat bahwa dengan jawaban tersebut itu sah gitu, boleh. Nah, jadi hal itu dari hadis ini menunjukkan ya bahwa ijtihad itu salah satunya misalkan kias itu diperbolehkan dalam Islam seperti itu.